Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Alfonsus Syamrudi SJJ yang biasa kita sapa dengan nama Romo Alfons. Apa kabar Romo? Kabar baik, sukacita dan penuh pengharapan. Luar biasa. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Alfons. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, begitu agung dan besar karyamu yang Engkau selalu menyertai dan mendampingi kami. Bahkan kami sebagai manusia-manusia yang adalah citra dan gambar-Mu sendiri, Kau percayakan kepada kami untuk selalu ikut ambil bagian di dalam karya penyelamatan-Mu. Bagaimana kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Kau utus untuk menjadi sumber rahmat dan berkat di dalam sikap dan perbuatan kami. Maka Tuhan, dampingilah kami dan mampukanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang Engkau utus untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh bertanggung jawab akan apa yang kami lakukan, sehingga segala perkataan, perbuatan, dan hidup yang kami lakukan menjadi buah pancaran keselamatan yang senantiasa kami timba daripada-Mu. Ini semua kami mohon kepada-Mu karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang seperti merekalah yang memiliki kerajaan surga. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 1 sampai dengan 10, ayat 13b dan ayat 30 sampai dengan 32. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 18 ayat 1 sampai dengan 10, ayat 13b dan ayat 30 sampai dengan 32. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi Aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu Aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, Akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-memuja berhala-berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan tidak memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapanku dan tetap mentaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi
kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapa kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah, supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakan hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Alfons akan membacakan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita memasuki segmen pertama, di mana dalam segmen ini kita akan membahas bacaan pertama ya Romo ya. Dari bacaan pertama tadi yang diambil dari nubuat Yehezkiel, sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ya Romo? Baik, terima kasih. Saya akan mengajak kita semua hari ini untuk bersama-sama merenungkan tema yang nanti akan juga berkaitan erat dengan bacaan Injil, mengerucut pada pesan dari bacaan Injil yang Yesus tadi sabdakan kepada kita semua, bahwa kita semua dipanggil untuk memiliki sikap tanggung jawab. Jadi berkaitan dengan apa yang dinubuatkan oleh Yehezkiel tadi yang bersama kita dengarkan, kita akan bersama-sama mengupas tentang sebuah tanggung jawab personal. Bahwa setiap pribadi itu dipanggil dan diutus untuk memiliki sebuah tanggung jawab yang tertanam di dalam dirinya sebagai pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengimani dan percaya kepada Yahweh sebagaimana dinubuatkan tadi oleh Yehezkiel. Maka menjadi menarik tadi ketika di awal bacaan Yehezkiel, Allah Tuhan itu lewat Yehezkiel mengatakan, Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini seolah-olah pepatah ini mau mengungkapkan tentang gambaran yang terjadi, situasi yang terjadi di antara komunitas bangsa Israel saat itu. Tampaknya adalah sebuah kecenderungan yang terjadi di mana orang kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Misalnya anak-anak kemudian menyalahkan, ini bukan salah saya, ini salah orang tua saya yang telah melakukan kesalahan atau dosa atau yang jahat di mata Allah sehingga kemudian saya menanggungnya. Saya menanggungnya, tetapi bukan kemudian orang memakai itu sebagai sebuah bentuk untuk mencuci dirinya. Artinya untuk mencuci tangannya, sama seperti Pilatus mencuci tangannya yang dia tidak mau bertanggung jawab, tetapi kemudian sama seperti anak-anak yang mengatakan bahwa semuanya ini adalah salah dari orang tua kami yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Seperti itu. Itu yang saya tangkap menjadi hal yang sangat menarik ketika kemudian pepatah itu menjadi sebuah klaim yang terjadi di dalam bangsa Israel saat itu untuk kemudian ingin mencuci seolah-olah semuanya ini bukan karena kesalahan saya, sehingga kemudian mereka tidak bertobat, tidak bertanggung jawab dan kemudian tidak bertobat, tetapi justru mencari kambing hitam, ini penyebabnya karena salah orang lain, ini bukan tanggung jawab saya, seperti itu. Jadi sebenarnya dosa adalah urusan pribadi masing-masing ya Romo ya? Iya, dosa itu memang ada dosa komunal, dosa yang berdampak pada komunal bersama. Tetapi pertama-tama manusia itu bertanggung jawab untuk apa yang dilakukan. Karena manusia tentu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang berelasi dengan orang lain ya, dengan sesama. Maka wujud konkret dari mengimani dan percaya kepada Yahweh sebagaimana dinubuatkan oleh Yehezkiel itu juga terwujud konkret dalam tindakan-tindakan, wujud yang sangat nyata dan sangat-sangat konkret di dalam kehidupan. Tadi diungkapkan dengan sangat jelas bahwa semuanya adalah milik Allah. Kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh semua jiwa itu aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa dia sendirilah yang harus mati. Artinya Allah lewat Nabi Yehezkiel menegaskan kepada bangsa Israel, semuanya itu memang menjadi tanggung jawab personal. Kalau kamu sungguh mengimani aku sebagai Yahweh yang mendampingi dan menyertai kamu, maka hiduplah secara benar, yang kemudian terwujud konkret di dalam ayat yang selanjutnya itu. Orang benar ialah yang melakukan keadilan, kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung.
Ia tidak memuja berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya. Ia tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan tidak memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesamanya. Ia hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tetap menaati peraturanku. Ia berlaku setia. Nah, ini konteks kalau memang kamu sebagai bangsa terpilih menghayati sungguh bahwa kamu mengimani aku sebagai Yahweh, maka kamu harus hidup secara benar. Benar seperti tadi. Bukan menjadi orang-orang yang kemudian kalau salah, Allah itu sebenarnya menginginkan kalau kamu salah, kalau kamu jatuh dalam dosa itu ya harusnya bertobat. Bertobat itu artinya ya bertanggung jawab. Oke Tuhan, saya sudah salah tetapi saya ingin memperbaiki hidup saya. Bukan malah kemudian mencari kambing hitam. Kita kan sering di dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi ketika itu dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin, kita bisa melihat orang-orang yang memang sungguh-sungguh bertanggung jawab atau orang-orang yang hanya mencari aman. Mencari aman berarti saya tidak mau disalahkan. Maka kemudian orang bilang banyak ngelesnya gitu ya. Banyak ngelesnya. Sudah jelas-jelas menjadi tanggung jawab dia bilangnya, oh ini karena bukan salah saya, ini salah entah siapa pendahulu, entah orang lain, entah di bawah, tetapi dia tidak mampu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh punya tanggung jawab. Seperti itu. Jadi tanggung jawab di sini sangat luas artinya ya Romo? Ya, tanggung jawab di sini sangat luas. Sangat luas, tetapi sekaligus tanggung jawab di sini mau menegaskan itulah wujud iman akan Yahweh. Maka kemudian Yehezkiel menyuruhkan sebuah pertobatan sebenarnya. Pertobatan. Maka Yehezkiel dengan tegas mengatakan, dan orang yang berbuat dosa dia sendirilah yang harus mati. Dan bahkan selanjutnya dikatakan itu ya. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada dirinya sendiri. Ungkapan yang diberikan oleh Allah oleh Yahweh kepada Yehezkiel ini sangat keras sekali. Artinya kamu tuh yang bertanggung jawab terhadap perbuatanmu sendiri. Orang tua memang bertanggung jawab mendidik, tetapi ketika kemudian seorang anak itu mengambil sebuah keputusan untuk melakukan kesalahan, kedosaan, maka itu ya jadi tanggung jawab si anak itu sendiri. Seperti itu. Dia bahkan dengan kata-kata yang sangat keras, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Artinya memang ya ini menjadi tanggung jawab pribadimu. Kesadaran itu. Memang di sini banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel ya Romo ya. Ya. Tergantung juga berkaitan dengan bertobatan itu ya Romo ya. Iya, makanya sebenarnya yang diinginkan oleh Yahweh itu adalah supaya mereka mau bertobat. Ayat selanjutnya itu menjadi sangat menarik. Oleh karena itu aku menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Maka dari itu, maka bertobatlah dan berpaling dari segala durhakamu. Jangan sampai kamu menjadi batu sandungan yang kemudian menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Sebenarnya yang diinginkan Allah itu, kamu tuh jangan ngeles terus itu loh. Kamu tuh jangan mencari kambing hitam terus gitu. Tapi sadarilah dan bertobatlah. Kita sering sekali dalam kehidupan bermasyarakat itu, kehidupan bersama, mungkin menjadi contoh konkret bagi kita dalam kehidupan keluarga kita juga, atau dalam kehidupan bersama di masyarakat seperti itu. Kita akan berjumpa atau bahkan mungkin itu diri kita sendiri yang kadang-kadang punya kecenderungan ini.
Kadang kan sebagai manusia kita pengennya itu menjadi manusia yang tidak pernah disalahkan gitu ya, sempurna gitu. Sempurna, dan tampaknya kesadaran ini justru akan membuat orang tidak mampu sampai pada Allah yang selalu membuka tangannya untuk siapapun anak-anaknya yang mau bertobat. Menjadi sempurna itu bukan berarti tidak tanpa cacat sama sekali. Menjadi sempurna itu justru menjadi pribadi yang selalu terbuka untuk dibentuk oleh Allah. Kalau kita salah, kalau kita melakukan kejatuhan dalam dosa, ya harus berani bertanggung jawab, mengakui saya salah dan kemudian bertanggung jawab, dan kemudian saya mengatakan saya mau memperbaikinya dalam pertobatan itu. Dan persis itulah yang diinginkan oleh Yahweh lewat Yeskel kepada bangsa Israel. Ya. Nah Romo, sering kita dengar namanya seperti ini Romo, dosa asal. Bagaimana kita menanggapinya dan bisa dijelaskan Romo? Dosa asal itu dipahami sebagai sebuah dosa warisan. Dosa yang kalau dulu saya waktu belajar di SMA atau segala macam itu menjadi sebuah kondisi yang diwariskan, kondisi kedosaan yang membuat manusia kemudian punya kecenderungan untuk selalu jatuh di dalam kelemahan dan dosa. Dan sebagaimana kita imani, dosa asal itu telah dikalahkan lewat pembaptisan, lewat Yesus yang telah menebus kita. Artinya Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi modal bagi kita sebagai manusia untuk bukan hidup dalam situasi kedosaan yang membuat manusia seringkali jatuh, tetapi kita memperoleh kekuatan dari Kristus yang telah menebus kita untuk melawan kedosaan itu. Jadi dosa itu memang dosa yang diwariskan karena manusia pertama jatuh dalam kelemahan dan dosa. Tetapi sebagaimana di dalam Injil, di dalam doa-doa Exsultet itu, di sana diungkapkan dengan sangat jelas dengan bahasa yang memang penciptaan itu suatu yang luar biasa, tapi jauh lebih agung dan mulia itu karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus. Maka sebenarnya di dalam diri Kristus itulah kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa semakin banyak orang sampai pada perjumpaan dengan Yesus, keselamatan itu. Untuk sampai ke sana maka kita harus berani melakukan sebuah pertobatan di dalam diri sendiri, dalam tanggung jawab yang tadi saya katakan. Jadi kalau kita mau dibentuk itu pertama-tama harus berani bertanggung jawab sendiri. Bertanggung jawab untuk perbuatan saya. Saya sangat senang ketika ada sebuah keluarga gitu ya. Keluarga dan kemudian anak-anaknya itu diajari oleh kedua orang tuanya tentang tanggung jawab. Entah dalam hal-hal yang sederhana. Ketika kemudian di rumah diberi tanggung jawab untuk membersihkan kan tempat tidur, pekerjaan rumah, atau bertanggung jawab untuk mendampingi adiknya. Kemudian dari sana sebenarnya hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya dia bertanggung jawab, mana tanggung jawabmu tadi? Kemudian anak kemudian juga belajar, ibu saya minta maaf atau segala macam karena tadi saya sudah lalai untuk melaksanakan tanggung jawab. Ada sebuah kesadaran dari orang tua untuk kemudian mulai menanamkan rasa tanggung jawab itu dari semenjak kecil. Rasa tanggung jawab itu terhadap orang lain. Walaupun nanti kita menyadari bahwa ketika orang dewasa, apa yang menjadi tindakan keputusannya itu ya menjadi tanggung jawab pribadi. Ya. Jadi tanggung jawab itu sungguh besar ya Romo ya. Ininya efeknya kemana-mana gitu. Efeknya kemana-mana. Ada pertama-tama itu tanggung jawab personal, saya sebagai pribadi yang dipilih Allah, yang harus selalu menyambut keselamatan yang Tuhan berikan, itu kerahiman. Tapi kemudian bukan hanya pribadi, tapi tanggung jawab itu juga menyangkut saya berelasi dengan orang lain dalam kehidupan konkret, dalam kehidupan nyata itu. Sekarang kita jeda sebentar ya Romo.
Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jeda sebentar. Sebelum saya melanjutkan lagi pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bersharing tentang iman Katolik Anda, silahkan menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Alfonsus Yamrudi SCJ dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi para sahabat ataupun para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, dalam segmen kedua ini sebelum kita berbincang dan membahas Injil Romo, bisakah Romo menyampaikan kembali poin-poin yang terkait dari bacaan pertama tadi dalam segmen pertama? Baik Bu Paulina dan pemirsa yang terkasih, tadi kita bersama-sama sudah membahas dan merenungkan tentang apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel. Tadi saya mengajak kita semua untuk merenungkan tema tentang tanggung jawab. Bagaimana beriman dan percaya kepada Yahweh, kepada Kristus yang menyelamatkan, itu terwujud konkret dalam tanggung jawab kehidupan yang dijalani. Karena kalau kita sungguh mengimani Kristus, ya berarti harus berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu terwujud dalam perbuatan konkret. Kalau toh kita salah, ya harus bertobat. Tidak mencari kambing hitam, menyalahkan, tetapi berani untuk mengakui dan kemudian memulai sebuah pertobatan untuk memulai yang baru. Itu tentang tanggung jawab. Tentang Injilnya bagaimana Romo hari ini? Injil hari ini menjadi sangat selaras. Kita seperti diarahkan dari bacaan yang pertama yang tadi saya ajak merenungkan tema tentang tanggung jawab. Dan kemudian dalam bacaan Injil yang bersama kita dengarkan tadi, kita melihat bagaimana Yesus itu memarahi para rasul yang kemudian karena para rasul itu menghalang-halangi orang tua yang membawa anak-anaknya untuk berjumpa dan mengalami berkat dari Yesus sendiri. Ini sebuah tindakan yang saya kira pertama-tama Yesus mau menunjukkan dengan sangat jelas bahwa justru yang harus kamu lakukan itu sebaliknya. Atau artinya yang dilakukan orang tua itu sungguh-sungguh benar. Ini adalah murni tanggung jawab. Kesadaran yang dibangun oleh orang tua yang memiliki sebuah tanggung jawab yang disadari untuk membawa anak-anaknya berjumpa pada Yesus sendiri. Mereka ingin anak-anaknya juga mengalami berkat, mengalami kasih Tuhan. Itu dengan maka kemudian mereka berbondong-bondong membawa anak-anaknya kepada Yesus. Saya sangat berkaitan dengan hal ini, saya sangat kagum dengan orang-orang tua yang sungguh-sungguh mau terbuka. Jadi kalau saya selalu mengatakan bahwa kalau kamu menjadi orang tua itu bukan hanya kamu yang membentuk anak ini akan menjadi seperti apa anak ini nanti. Anak ini nanti itu kadang-kadang orang mengatakan tergantung orang tuanya. Dan memang juga benar bahwa itu tergantung dari orang tuanya bagaimana mendidik. Tetapi sebenarnya yang dibentuk itu bukan hanya anak. Tetapi yang dibentuk adalah orang tua juga. Saya sangat kagum dengan orang-orang tua yang ketika Allah mempercayakan kepada mereka anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka, mereka sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus mau membuka hatinya untuk dibentuk bagaimana saya mau menjadi orang tua yang baik. Seperti apa? Kita yakin bahwa kita hasil dari produk didikan orang tua, dan tentu orang tua kita juga
tidak semua perfect kan ya, tidak semua sempurna. Tetapi kesadaran yang dibangun oleh orang tua yang diberi kepercayaan itu untuk kemudian mau terbuka, dibentuk oleh Yesus, mau mencari tahu terus-menerus bagaimana sih saya harus menjadi orang tua yang baik, itu menjadi sesuatu yang kemudian ini bukan hanya membentuk anak yang Tuhan percayakan, yang saya didik, tetapi justru membentuk diri saya menjadi bagaimana saya menjadi orang tua yang baik. Nah, salah satu hal yang sangat baik sebagai orang tua Kristiani adalah mewariskan warisan iman. Nah, warisan iman itu ya menghantarkan anak untuk mengalami perjumpaan kepada Yesus sendiri. Ini menjadi sebuah tanggung jawab besar, tanggung jawab sebagai pribadi yang diberi kepercayaan Allah. Allah telah memberikan kepada orang tuanya anak-anak untuk kemudian dididik dan dibimbing. Tentu tidak sekali jadi. Tidak sekali jadi itu sama seperti kita orang tua itu, bagi saya sangat luar biasa. Orang tua itu mendidik anak itu tidak sekali jadi. Kamu belajar makan, enggak sekali jadi. Diajari megang sendok aja mungkin sebulan atau berapa itu baru bisa benar. Bahkan mungkin setahun baru bisa benar megang. Ketika saya bertugas di paroki Santo Isidoro Singkut di Sumatera sana, seringkali kalau sesudah misa itu kan makan bersama. Dan seringkali saya menemukan anak-anak kecil yang umur berapa ya, umur setahun, 2 tahun, itu 3 tahun dia makan sendiri. Makannya itu belepotan ya. Mungkin dia pokoknya minta piring, minta gelas, kemudian sendok, dan kemudian ada beberapa anak itu duduk di situ makan, tapi juga berceceran semuanya di lantai. Tetapi kemudian bagi saya ini proses mendidik anak untuk menjadi mandiri, proses untuk kemudian menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak, dan mendidik iman itu juga seperti itu. Kalau di dalam pribadi ketika baptisan bayi itu ya, kalau baptisan bayi itu saya selalu mengingatkan orang tua untuk mengingat kembali apa yang telah dijanjikan ketika mereka menikah. Salah satu janji yang mereka ucapkan ketika mereka menikah itu kan akan mendidik anak-anak, akan menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak itu. Dan salah satu hal yang sangat konkret ketika Tuhan sudah memberikan putra-putri kepada keluarga ini adalah mereka mulai mengajarkan iman itu. Mulai membuat tanda salib seperti apa. Mungkin salah, awal-awalnya susah sekali. Sudah diajari 1, 2 bulan, 3 bulan ini bisa, tapi sudah itu nggak bisa. Lupa lagi. Melihat orang-orang kudus, melihat gambar-gambar kudus, dan kemudian mulai menceritakan tentang siapa itu Yesus, siapa itu Bunda Maria, dan semuanya itu sebuah bentuk proses mendidik dan menanamkan nilai-nilai iman itu, mewariskan iman itu kepada anak. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Itulah tanggung jawab. Kalau Nabi Yeskiel tadi mengatakan supaya orang itu tidak mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, tetapi kita semua dipanggil, diingatkan juga oleh Yeskiel, diingatkan juga oleh Kristus bahwa iman itu juga menjadi tanggung jawab bagi kita, orang tua, komunal, dan kita semua yang sudah dewasa untuk sungguh-sungguh membawa anak itu kepada Yesus. Tentu wujudnya sangat konkret, sangat sederhana bahkan, sangat sederhana, dan butuh sebuah keuletan, ketekunan, dan semangat untuk pantang menyerah. Dan saya sangat kagum ketika orang tua itu kalau ke gereja itu kan ada beberapa orang tua yang kemudian pamer, pastor, anak saya sudah bisa ini loh, sudah bisa buat tanda salib, sudah bisa doa Salam Maria atau Bapa Kami. Terus ayo dek, tunjukin
ke pastor walaupun anaknya malu-malu, tapi kadang-kadang dibujuk seperti itu mereka bisa. Dan saya kira itu proses sungguh-sungguh tanggung jawab yang saya rasakan ini adalah sungguh-sungguh tanggung jawab yang tertanam di dalam diri orang tua. Jadi pelajaran utama kita dalam mendidik anak adalah mendidik iman itu sendiri dulu ya, Romo ya, baru pelajaran yang lainnya. Iman. Dan tentu ya bukan baru pelajaran yang lainnya, tapi saya kira itu mendidik mereka menjadi manusia yang baik itu selaras dengan menanamkan iman. Misalnya itu gambar Yesus. Yesus itu ngapain toh? Yesus itu mengampuni kok. Nah, kamu kalau ada yang salah harus mengampuni dong. Tuh kakak, nah tadi kamu udah buat salah nih, minta maaf dong sama kakak. Nah, kakaknya juga diajak untuk minta maaf. Nah, ini hal-hal yang sangat sederhana, sangat konkret, di mana orang diajak untuk menanamkan kepada anak, diajak untuk bertanggung jawab. Kalau di sini dilihat juga pertama-tama para pengikutnya Yesus ini memarahi anak-anak itu ya, Romo ya. Mungkin membuat ribut, mungkin tidak hikmat dalam berdoa. Nah, untuk sekarang ini bagaimana kita menyikapinya, Romo? Mungkin masih ada juga orang-orang seperti ini. Ya, mungkin banyak kita temukan di gereja, terutama ya kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi. Ada anak-anak ribut bikin tidak konsentrasi. Atau mungkin bahkan ada yang mengatakan, oh ya sudah, sana suruh ikut sekolah minggu dulu, terus baru waktu berkat datang. Mungkin tiap paroki punya kebijakan yang berbeda-beda. Tetapi kalau bagi saya menjadi sangat penting untuk menanamkan, mengenalkan dan mengajarkan kepada mereka tentang apa itu. Mungkin kita akan menemukan beberapa anak yang super aktif. Dan bisa saja juga beberapa anak yang begitu mudah untuk diajak diam seperti itu. Tapi ada anak juga yang hiperaktif, dan semuanya itu adalah tugas dan panggilan yang diberikan oleh orang tua, menjadi kepercayaan yang gereja kepada orang tua untuk menanamkan sungguh-sungguh iman itu dengan mendampingi. Kalau anaknya super aktif, saya sangat bersyukur ketika orang tua juga ya mungkin akan sedikit capek ya, karena nggak bisa duduk. Oh, anaknya maunya jalan sana jalan sini ya. Kalau anaknya super aktif berarti juga harus super dalam mendampinginya. Artinya kita harus juga ekstra super capek. Tapi tetap harus mengenalkan mereka. Itu menjadi sebuah kesadaran. Dan mungkin bagi kita yang merasa terganggu itu ya kita harus mengalami sebuah pertobatan. Yesus sendiri mengatakan, tapi ya bukan berarti kemudian membiarkan anak itu kesana kemari, juga tidak bisa seperti itu. Anak kesana kemari tetap harus didampingi. Maka orang tuanya kalau tahu bahwa anaknya itu ekstra aktif, super aktif, maka dia juga harus siap untuk ada di sampingnya, untuk kadang harus mengangkat, kadang harus menggendong, atau kemudian harus mengajak dia untuk jangan ribut atau segala macam, untuk mendampingi dia jalan ke sana kemari. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat konkret sekali. Apa teladan kita untuk anak-anak tuh, Romo? Teladan utama kita yang jelas apa yang kita hidupi dan kita perjuangkan, apa yang kita belajar mengimani Kristus itu ya akan tertanam. Ada sebuah penelitian secara psikologis yang mengatakan bahwa usia anak mungkin SD atau SMP gitu ya, sekitar itu menjadi sebuah pondasi rohani. Pondasi rohani. Sebuah kisah yang saya kira ini sangat, bagi saya ini sangat sebuah keprihatinan ketika kemudian salah seorang konfrater kami pulang ke negaranya, dan kemudian hal yang sangat sederhana, dia mau makan kemudian mengajak berdoa, tapi kemudian dimarahi oleh orang tuanya karena kamu jangan mempengaruhi anak saya dengan
religius dengan doa segala macam. Biarkan dia nanti memilih. Dan bagi saya ini kesalahan besar. Kesalahan besarnya karena bahwa manusia punya hak asasi manusia untuk menentukan pilihannya. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa mengambil sebuah keputusan dari kebebasan kalau dia tidak dikenalkan? Maka tugas kita sebagai orang tua itu justru mengenalkan. Dan inilah yang terjadi ketika kemudian orang tidak mengenalkan. Bagaimana mungkin mereka mau mengimani Kristus kalau mereka tidak kenal, percaya. Dan iman adalah proses. Maka belajar dari sana, kita sebagai umat beriman, terutama di Indonesia di Jakarta ini, saya sangat kagum dengan orang tua yang sungguh-sungguh memperhatikan ini. Jadi iman itu bukan hanya untuk saya, tetapi iman yang saya hayati itu menggerakkan saya untuk bertanggung jawab mewariskan iman itu kepada anak-anak yang Tuhan percayakan. Saya sangat bersyukur bahwa banyak orang tua yang kemudian menghantar jemput Bahkan misa harian itu anak-anak itu diantar jemput untuk misinar. Ketika ada gladi bersih, latihan, itu orang tua menghantar. Bahkan ikut di sana mendampingi. Ada juga yang pokoknya diantar jemput oleh kakaknya atau siapa seperti itu. Tapi bagaimana orang tua itu sungguh-sungguh, bagi saya yang membuat saya kagum itu sungguh-sungguh memperhatikan iman yang kemudian diwariskan. Warisan iman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau kita tidak memperhatikan itu, yakinlah gereja ini akan mati. Karena apa? Karena tidak ada gereja itu kan apostolik. Gereja itu diwariskan turun-temurun dari para rasul, kemudian ke para rasul yang dipilih. Maka kalau kita memiliki iman Kristiani, itu juga kemudian kita harus wariskan kepada anak-anak. Kalau ini sampai diabaikan, gereja akan mati. Kristus tidak akan mungkin diimani kalau anak-anak dari semenjak anak-anak tidak kita kenalkan. Ini menjadi sangat penting. Bisakah Romo menarik benang merahnya Romo dari bacaan pertama tadi dengan bacaan Injil? Oke, terima kasih. Benang merahnya adalah masalah tanggung jawab tadi Kalau di dalam nubuat Yeskiel, anak-anak dalam nubuat tadi Yeskiel mau mengatakan adalah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab personal, di mana muncul budaya menyalahkan orang tua atau menyalahkan siapa karena situasi seperti ini. Yeskiel ingin supaya setiap pribadi itu sungguh punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang kemudian menggerakkan mereka untuk berani bertobat dan memulihkan relasi mereka dengan Yahweh. Maka relasi yang sangat berkaitan dan menjadi kemudian meruncing pada pesan Injil adalah tentang tanggung jawab tadi. Bagaimana tanggung jawab beriman, kesadaran untuk selalu bahwa saya sudah ditebus Kristus, menggerakkan saya untuk tidak kemudian juga mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain, tapi menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri saya sendiri maupun juga terhadap orang lain, terutama terhadap anak-anak yang Tuhan percayakan. Supaya kemudian kita tidak menyalahkan anak-anak atau tidak menyalahkan orang tua, tetapi saya menjadi pribadi yang diselamatkan Kristus yang menggerakkan saya bertanggung jawab untuk mewariskan itu kepada anak-anak supaya mereka mengalami perjumpaan dan berkat dari Yesus. Sama seperti dalam Injil, kemudian Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian mereka mendapatkan sukacita dan kegembiraan. Dan ini Romo mengenai bacaan pertama tadi, mungkin ada keterkaitannya juga kah dengan pertobatan tadi Romo? Ya, jadi tentang tanggung jawab yang menggerakkan orang untuk berani mengakui. Artinya berani untuk dibentuk Allah. Kalau orang dibentuk itu pasti mengalami kadang ada salah, kadang ada tindakan yang kurang berkenan, atau mungkin kita menyimpang. Tetapi untuk sampai kembali dibersihkan, orang harus berani mengakui, ya saya salah. Dan tidak berhenti bahwa saya salah atau kemudian mengutuki diri saya yang salah. Tidak, kita harus berani
menuju kepada Yesus, sama seperti anak-anak harus berani kembali kepada Yesus dan membawa sukacita bahwa Allah mengampuni saya, bahwa Allah kemudian menggerakkan saya untuk menjadi sumber-sumber berkat. Dibentuk, bertanggung jawab. Dan arti bertobat itu sendiri bisakah Romo jabarkan? Bertobat berarti berani bertanggung jawab untuk apa yang saya lakukan. Tentu kita ingin melakukan kebenaran, tetapi ketika kemudian kita jatuh dalam dosa, berani untuk mengakuinya, dan tidak hanya sekedar berani untuk mengakuinya, tetapi berani pergi kepada Yesus dan kemudian diperbaharui untuk melakukan pertobatan hidup. Jadi itu ya Romo ya, tanggung jawab dan pertobatan. Dan pertobatan, ya. Ya. Bisakah Romo juga menjelaskan sedikit lagi Romo, yang untuk Injilnya ini Romo, kan sekarang untuk anak-anak sendiri itu seperti apa yang harus diberi tanggung jawab seperti apa selain dari iman itu sendiri, terus untuk selanjutnya biar mereka bisa mengikuti apa yang sudah diberikan orang tuanya tentang iman itu. Iman tentu bukan instan, bukan sekali jadi, tetapi iman adalah sebuah proses dari semenjak mereka tumbuh dan berkembang dari kecil. Saya tadi menceritakan tentang anak yang SD, yang SMP, yang kemudian sungguh-sungguh diperhatikan warisan imannya, yang tentu bukan hanya sekedar pengetahuan tentang Kristus, tapi bagaimana sungguh-sungguh menghayati iman yang terwujud di dalam perhatian dengan kakaknya, dengan tanggung jawab saudara-saudaranya di rumah, saling mengasihi, saling mengampuni, dan itulah yang menjadi tanggung jawab dari orang tua dari semenjak kecil, menanamkan itu dari hal-hal yang sederhana, sehingga kemudian ketika mereka besar, orang tua tidak perlu mengawasi. Tetap orang tua bisa mengawasi dalam cinta seperti itu, dalam kasih, tetapi pribadi yang sudah dibentuk dari kecil karena kasih, karena cinta yang diberikan oleh orang tua, dengan sendirinya akan memberikan sebuah pondasi yang kuat di dalam iman kepada anak-anak itu yang sudah dewasa. Dan juga dalam hal tanggung jawab tadi ya? Ya, dalam hal tanggung jawab. Ketika mereka tumbuh dewasa, belajar atau bekerja atau kemudian berkeluarga, orang tua akan boleh melihat dengan sukacita dan kegembiraan bahwa ini adalah rahmat dan berkat Allah yang boleh saya alami karena Tuhan mempercayakan kepada saya, dan sekarang saya boleh melihat mereka bertumbuh dan berkembang dengan baik. Romo, di sini dikatakan mengapa anak-anak kecil ini yang empunya kerajaan surga. Baik, teksnya yang lengkap. Maka Yesus berkata, biarlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Tampaknya Yesus memang memiliki tempat yang istimewa bagi anak-anak yang datang kepada mereka. Yesus sungguh-sungguh mau membuat sebuah kesadaran dalam diri para rasul dan kita semua tentunya bahwa pribadi anak kecil adalah gambaran kesucian yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang ingin masuk surga. Anak-anak yang memiliki kerinduan untuk datang berjumpa dengan Yesus, maka gambaran jiwa anak yang masih murni, yang masih suci, yang masih belum terkontaminasi dengan maksud niat jahat atau apapun ya, yang masih polos lah, masih jujur. Nah, anak-anak gambaran kesucian inilah, kejujuran dan ketulusan inilah yang mau mengajarkan kepada kita sebagai orang dewasa untuk berani belajar dari mereka. Ada banyak kisah di mana anak-anaknya itu bertengkar dan kemudian orang tuanya juga ikut bertengkar. Ketika anak-anaknya bertengkar, anak-anaknya kemudian sudah bermain kembali tetapi orang tuanya masih bertengkar. Nah, itu menjadi sebuah gambaran bagaimana kenyataan konkret bahwa kita sebagai orang tua, itu orang yang dewasa itu harus belajar dari anak-anak.
belajar mengampuni, belajar memaafkan, belajar juga bertanggung jawab tadi. Bertanggung jawab, ya kalau memang saya salah ya saya minta maaf, oke kita kembali merengkuh hidup yang baru, hidup bersama. Sama seperti anak-anak ya, mudah sekali untuk mengampuni. Kadang-kadang kalau mereka kelas juga bertengkar, tapi cepat sekali untuk kemudian mengampuni dan kemudian bermain bersama. Seolah-olah seperti memang bagi mereka memang tidak ada beban. Ketika sudah ada pengampunan itu ya sudah, ayo main bareng lagi. Nggak ada dendam. Nggak ada dendam, karena kadang-kadang orang dewasa itu walaupun sudah memaafkan itu masih ada rasa di dalam hatinya, rasa amarah, dendam atau segala macamnya. Anak-anak yang sungguh-sungguh polos yang mau mengajarkan kepada kita semua tentang apa artinya mengampuni, apa artinya mengakui kesalahan, kemudian berbalik kepada Allah, kemudian ini menjadi gambaran konkret dari yang bacaan yang pertama tadi. Bagaimana seorang Yesiel mengatakan kepada bangsa Israel, kamu tuh tidak usah cari kesalahan, tidak usah cari kambing hitam, tapi akuilah. Kalau memang kamu salah, akuilah. Karena Allah itu begitu maha rahim yang terbuka tangannya kepada siapapun yang mau bertobat. Jadi kamu tidak usah cari kesalahan orang lain, tetapi bertobatlah dan memulailah hidup yang baru dalam kesetiaan kepada Yahweh. Dan persis contoh inilah yang kemudian diberikan oleh anak-anak kepada kita semua, orang-orang tua. Benar, Romo. Menarik sekali perbincangan hari ini. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih, Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Dan sekarang marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Alphonse. Kemudian dilanjutkan dengan mohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Alphonse. Marilah kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam diri anak-anak, Kau mengajak kami semua untuk bercermin bagaimana harus bertanggung jawab. Bagaimana Kau percaya untuk tugas perutusan kami menghantar anak-anak sampai pada perjumpaan dengan Engkau sendiri. Kami juga Kau ajak untuk belajar dari anak-anak yang mengampuni, yang selalu memiliki ketulusan di dalam berelasi dengan sesama. Maka bantulah kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau untuk datang kepada Engkau, menimba kerahiman dalam pengampunan, dan terlebih menjadikan hidup kami untuk selalu setia, berpaut padamu dan menjadi pancaran kasih-Mu di dalam perkataan dan tindakan kami. Maka Tuhan, kami persembahkan kepadamu semua perjuangan dan hidup kami ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua dalam seluruh perjuangan hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita semua dipanggil untuk memiliki sikap tanggung jawab masing-masing pribadi, di mana tanggung jawab itu terwujud dalam perbuatan konkret kita sehari-hari. Inilah wujud iman kita atas Yahweh. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Alphonsus Yamrudi SJJ pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
tak sanggup untuk jalan sendiri, untuk arungi kehidupan ini. Ku ingin selalu berada di dekatmu, sebab ku tahu kau yang sanggup atasi segalanya. Bentuklah aku sesuai rencanamu yang terbaik di hidupku. Bila ku hadapi persoalan di hidupku, ku tak tahu apa yang harus ku perbuat atasi segalanya. Ku tak sanggup untuk